praktikum kali ini adalah yang pertama, ada 4 macam warna kertas yang masing-masing berjumlah 16, yaitu terdiri dari warna merah, biru, kuning, dan hijau. Yang kedua, ada 2 buah wadah yang nanti digunakan untuk mengacak gamet-gamet. Yang ketiga, ada alat tulis. Yang keempat, ada tabulasi data. Pertama-tama, ambillah keempat macam warna tersebut yang masing-masing berjumlah 16 potongan kertas. Kemudian, tentukan simbol gen dan sifat yang mewakili dari setiap warnanya. Untuk warna merah, mewakili simbol gen B besar yang bersifat biji bulat. Warna biru mewakili gen B kecil yang bersifat biji keriput. Warna kuning mewakili gen K besar yang bersifat biji berwarna kuning. Dan warna hijau mewakili gen K kecil yang bersifat biji berwarna hijau. Kemudian, pisahkan tiap-tiap warna menjadi 2 bagian yang sama, satu bagian sebagai gamet jantan dan satu bagian yang lain sebagai gamet betina. Pada kali ini kita tentukan gametnya dulu. Pertama ada B besar K besar, yang kedua ada B besar K kecil, yang ketiga ada B kecil K besar, dan yang keempat ada B kecil K kecil. Kemudian pasangkan gamet B besar dan K besar. Lalu kita lipat kertas tersebut, kemudian letakkan pada wadah yang menandakan gamet jantan. Lakukan hal yang sama sampai berjumlah 4 pasang gamet. Selanjutnya, kita pasangkan gamet yang kedua, yaitu B besar dan K kecil. Kita taruh pada wadah yang pertama tadi. Berjumlah 4 pasang gamet. Selanjutnya, gamet yang ketiga yaitu B kecil K besar. Kita pasangkan. Jumlahnya juga sama, berjumlah 4 pasang gamet. Dan gamet yang terakhir B kecil K kecil. Kita pasangkan. Jumlahnya juga 4 pasang gamet. Lakukan hal yang sama untuk induk yang betina. Yang pertama untuk gamet B besar K besar, tinggal 4 gamet. Kemudian gamet yang kedua B besar K kecil, jumlah 4 gamet.
yang ketiga, B kecil K besar. Berjumlah 4 gamet. Dan yang terakhir, B kecil K kecil. Berjumlah 4 gamet. Sehingga kertas yang di sini akan habis. Kemudian langkah selanjutnya, kertas yang telah terpisah menjadi gamet jantan dan gamet betina kita acak. Lalu kita ambil satu kertas dari gamet jantan dan satu kertas dari gamet betina sampai kertas ini habis. Cara pengambilannya dengan mata tertutup ya. Kita ambil yang pertama, kemudian kita buka, lalu kita pasangkan sehingga didapatkan individu B besar, K besar, K kecil. Kemudian kita catat pada tabulasinya. Lakukan langkah yang sama sampai kertas ini habis. Dalam melakukan analisis data, kita perlu menentukan terlebih dahulu H0 dan H1, di mana H0 menunjukkan hasil perbandingan di hibrid percobaan sesuai dengan hukum Mendel, sedangkan H1 menunjukkan bahwa hasil perbandingan di hibrid percobaan tidak sesuai dengan hukum Mendel. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan jumlah X kuadrat hasil 0,6. Sedangkan untuk menentukan X kuadrat tabel, kita perlu menentukan jumlah variabelnya, yaitu 4, ketelitian 95%, kesalahan 0,05, sehingga didapatkan derajat kebebasan 3.
Jadi X kuadrat tabelnya adalah 7,82. Setelah dibandingkan dengan X kuadrat hasil menunjukkan bahwa X kuadrat hasil lebih kecil daripada X kuadrat tabel, sehingga H0 diterima. Maka hasil perbandingan diberi percobaan sesuai dengan hukum Mendel 2. Percobaan dengan menggunakan kertas yang dianggap sebagai gamet jantan dan betina yang dipasangkan secara bebas dengan pasangan alel yang lain menunjukkan persilangan dengan prinsip berpasangan secara bebas atau independent assortment. Kedua, percobaan dengan menggunakan 64 kertas yang dibagi menjadi gamet jantan dan betina yang masing-masing memiliki dua sifat beda setelah disilangkan membuktikan bahwa perbandingan fenotip F2 sebesar 9:3:3:1. Dan yang ketiga, hasil uji chi-square didapatkan X hitung sebesar 0,6 yang menunjukkan bahwa X hitung lebih kecil dari X tabel, sehingga H0 diterima dan HI ditolak. Sekian video dari saya. Semoga kita dapat belajar bersama dan mengambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.